Rame-rame, ada apa nih? Bagi-bagi makanan ya? Ternyata, dua orang wanita yang berpura-pura sebagai tamu undangan di kota Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan saat mencuri puluhan amplop di acara pesta pernikahan pengantin. Aduh mbak. Menurut warga sekitar, kedua pelaku sempat makan di acara tersebut. Melihat kondisi pihak keluarga yang sibuk menerima tamu, satu dari dua pelaku mengambil tumpukan amplop berisi uang. Dan akhirnya, warga serta tamu undangan yang datang kesal dengan ulah pelaku langsung mengarah kedua pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian. Neng, bikin malu alam raya dan sekitarnya aja deh punya kelakuan begitu. Ngapa tong merengut tertunduk lesu aja sih? Walah, si Entong ini yang merupakan anak jalanan kepergok saat membongkar dan hendak membawa kabur isi kotak amal salah satu masjid di Bangkalan, Jawa Timur. Dia tidak sampai menjadi sasaran amarah warga setempat. Malah para mama ini memberikan nasihat kepada pelaku lantaran perilaku mencurinya tidaklah benar dan bisa dijerat pidana. Pelaku yang masih di bawah umur ini langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan selanjutnya diserahkan ke petugas dinas sosial. Tong, lain kali jangan diulangin lagi ya kelakuannya begini. Bahaya tahu. Aksi nekat pengemudi pikap yang menyalip sebuah bus di Jalan Menikung, tepatnya di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini nyaris mengakibatkan kecelakaan maut. Pikap yang sudah mampu menyalip malah tergelincir hingga berbalik arah membuat bus mengerem mendadak. Waduh, nggak bisa dibayangin deh betapa ketar-ketirnya si sopir dan penumpang busnya tuh. Aksi ugal-ugalan ini membuat sang sopir bus marah besar. Sementara sang sopir pikap tak dapat berkata apa-apa dan hanya bisa mengungkapkan penyesalan dan minta maaf. Untungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Giliran udah kejadian, baru dia minta maaf ya bang. Dari tadi kemana aja? Lain kali hati-hati bang saat berkendara. Sebuah peristiwa mengharukan sekaligus mengejutkan warga Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Warga kembali menemukan sebuah sepeda motor yang hilang terseret banjir bandang dan longsor. Motor sebelum bencana dahsyat melanda pada akhir November lalu terparkir di teras rumahnya. Namun derasnya arus banjir bandang menyeret motor tersebut dan hilang tanpa jejak. Ternyata akhirnya motor tersebut ditemukan warga terkubur dalam lumpur saat warga tengah membersihkan di depan musola. Warga pun bergotong royong menarik dan mengevakuasi motor malang tersebut. Duh, Tor, akhirnya ketemu juga ya. Tapi sayangnya udah gak bisa dipakai lagi deh. Kecanduan judi online. Seorang pelajar berinisial FPD di kota Prabumuli, Sumatera Selatan nekat mencuri 3 unit motor. Salah satu aksi pencurian motor di halaman rumah di kawasan Wonosari yang dilakukan pelajar ini terekam CCTV. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat. Tak lama kemudian, pelaku yang berusia 17 tahun dapat ditangkap tim unit sunyi senyap Polsek Prabumuli Barat. Pelaku dibekuk saat tengah membongkar motor curiannya di sebuah kebun. Kepada penyidik, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian motor bersama rekannya.
Motor curian tersebut kemudian dipreteli dan dijual secara kiloan seharga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Ironisnya, uang hasil penjualan motor digunakan untuk bermain judi online. Nah, berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan pengakuan dari tersangka, hasil penjualan daripada motor curian ini dibuatnya untuk judi online atau main slot. Itu pengakuan daripada si pelaku. Saat ini polisi tengah mengejar teman pelaku yang ikut melakukan pencurian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berbi Brima, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Ranit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Toko emas yang berada di Desa Blotan, Kecamatan Bendo, Magetan, dibobol pencuri. Karyawan saat pertama kali membuka toko pada pagi hari terkejut melihat kondisi dalam sudah berantakan. Laci penyimpanan uang dan etalase perhiasan diacak-acak. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Bendo. Polisi yang datang ke lokasi olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi untuk menelusuri pelaku. Diduga pelaku membobol toko emas dengan menjebol dinding bangunan. Lewat pencurian, uang tunai senilai Rp30 juta dan perhiasan emas senilai hingga Rp1 miliar dibawa kabur. Yang diambil apa aja Mbak Ida? Perhiasan emas? Ya, sama uang. Kisaran berapa itu uangnya itu? Uangnya sekitaran 30-an. 30 juta. Iya. Kalau emasnya? Emasnya? Sekitar kalau diuangkan ya 1 M ke atas. Saat ini berdasarkan olah TKP awal, memang pelaku diduga merusak dinding. Jebol ya, Nan? Ya, dilubangi. Kita ketahui dinding sudah rusak, sudah berlubang, itu bisa menjadi barang-barang pendukung. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini. Diduga pelaku lebih dari 1 orang yang membobol toko emas. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.